Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Mengenai tentang berkurban dengan binatang, apakah yang lebih afdalnya binatang jantan atau betina? Apakah kita boleh berkurban dengan betina atau apakah kita boleh berakikah dengan binatang betina? Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 8 cetakan Maktabah Al-Irsyad Saudi Arabia. Beliau menjelaskan, yasihhu tadhiyatu bil-dzakari wal-untha bil-ijma'i. Hukumnya sah berkurban dengan binatang jantan dan betina berdasarkan ijma' para ulama. Yang menjadikan dasar landasan para ulama membolehkan berkurban dengan betina berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berkurban, tidak disebutkan agar berkurban dengan binatang jantan. Jadi boleh kita berkurban meskipun hewannya betina ataupun jantan. Dan yang lebih afdal di antara hewan jantan dan betina itu, wa fil afdali minhuma khilafun. Jadi yang lebih afdal itu masih berbeda pendapat di kalangan ulama. As-sahih, yang lebih sahih, alladzi nassa alaihi Syafi'i fil buwaiti, yang telah diberikan nas, Imam Syafi'i telah menjelaskan tentang yang lebih afdalnya berkurban itu, apakah binatang jantan atau betina. Wa bihi qat'u katsiruna anna dzakara afdalu minal unsa, bahwa binatang ternak itu yang lebih afdal adalah binatang ternaknya yang jantan. Ini menurut penjelasan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-Buwaiti. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan binatang-binatang yang tidak sah digunakan untuk berkurban, Nabi juga tidak mencantumkan binatang betina. Ya, dalam hadis yang lain dijelaskan dalam keterangan yang lain, Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan arba'atun la tujzi'u fil adahi. Ada 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha. Binatang yang benar-benar rusak matanya. Jadi kalau binatang ternak itu matanya rusak, tidak sah dijadikan binatang kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Binatang yang benar-benar sakit. Jadi kalau hewan kurban itu matanya rusak, hewan kurban itu betul-betul nampak jelas zahir berpenyakit, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha. Binatang yang benar-benar pincang. Jadi kalau binatang kurbannya itu pincang, tidak sah dijadikan untuk kurban. Yang keempat adalah wal ajfa'ul lati la tunqi. Yang keempat, binatang yang kurus dan tidak berlemak lagi. Artinya binatang ternak itu kurus kerempeng, tidak berlemak. Maka ini tidak sah dijadikan binatang kurban. Nah, dalam konteks ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwasanya binatang yang tidak sah dijadikan kurban itu betina. Jadi boleh kita menggunakan hewan betina untuk berkurban. Menurut keterangan Imam Asy-Syaukani, hadis tentang 4 hal macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban tadi itu diriwayatkan oleh 5 ahli hadis.
yakni Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dalam hal akikah juga boleh atau sah berakikah dengan binatang betina. Bahkan mengenai boleh atau sahnya berakikah dengan binatang betina, itu telah terdapat nas yang tegas, yang sharih, yakni sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ummi Kurzin al-Ka'biyati annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqati faqala na'am, wa anil ghulami syatani wa anil untha wahidatun wa la yadurrukum dhukranan kunna au inasan. Dari Ummi Kurz al-Ka'biyah bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Nabi menjawab, ya betul. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dan bukan merupakan penghalang jika kambing yang kamu sembelih itu jantan atau betina. Jadi kita boleh berakikah, berkurban. Hewan kurban atau akikah itu adalah hewan betina. Ya, Imam Asy-Syaukani juga mengomentari hadis tersebut ya dalam keterangan yang lain. Imam Asy-Syaukani mengatakan wala yadurrukum dhukranan kunna au inasan itu fihi dalilun ala annahu la farqa baina dhukuril ghanami wa inasiha. Tidak ada bedanya antara kambing jantan dan kambing betina. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya kita boleh berkurban atau berakikah dengan memotong hewan kurban jantan atau betina. Namun di sini yang lebih afdol apakah jantan atau betina masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang lebih sahihnya adalah sesuai yang telah dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Buwaiti itu hewan jantan lebih afdol daripada hewan betina. Wallahu a'lam.